Selamat pagi anak-anak. Untuk tema minggu ini kita masih belajar subtema 2. Untuk hari ini kita belajar pembelajaran 3. Pada muatan bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi dalam teks. Kalian ketika membaca sebuah teks pasti akan menemukan informasi-informasi penting yang didapatkan atau informasi baru yang didapatkan. Bagaimana cara menemukan informasi dalam suatu teks? Caranya yaitu kalian harus membaca teks tersebut dengan teliti, dengan seksama. Kemudian rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba ya. Ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan ya. Lalu diskusikan dengan temanmu ya terkait teks yang telah dibaca. Pada muatan IPS yaitu tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Di setiap provinsi yang ada di Indonesia pasti mempunyai rumah adatnya masing-masing. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Setiap rumah adat juga pasti punya keunikannya masing-masing. Di sini ada gambar rumah joglo ya dari Jawa Tengah. Keunikan rumah joglo ini terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Jadi setiap bagian rumahnya memiliki fungsi yang berbeda ya. Bangunan ini terbuat dari kayu, bentuknya persegi panjang dan memiliki teras yang luas tanpa sekat di bagian depannya. Tiap bangunan disebut soko guru ya. Rumah joglo ini memerlukan lahan yang luas karena untuk memuat banyak tamu. Lalu ada rumah Balai Batak Toba seperti gambar ini ya dari Sumatera Utara. Keunikan rumah Balai Batak Toba yaitu menyerupai kerbau ya. Jadi punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan dan berlantaikan icuk. Biasanya di dalam rumah ini terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas warga Batak. Kemudian ini ada rumah Lamin ya dari Kalimantan Timur. Keunikan rumah Lamin yaitu memiliki panjang 300 meter, lebarnya 15 meter, dan tingginya 3 meter sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah ini terbuat dari kayu ulin ya, kemudian di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci, serta ukiran etniknya mengandung makna bagi penghuninya. Nah, ini ada daftar nama rumah adat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ada Rumo Aceh dari Aceh, Balai Batak Toba dari Sumatera Utara, Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Selaso Jatuh Kembar dari Riau, Belah Bubung dari Kepulauan Riau, Rumah Panggung dari Jambi, Rumah Bubungan 5 dari Bengkulu, Rumah Limas dari Sumatera Selatan, Rumah Rakit dari Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Nuwo Sesat dari Lampung. Lalu ada rumah Baduy dari Banten, rumah Kebaya dari Jakarta, rumah Kasepuhan dari Jawa Barat, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Joglo dan Bangsal Kencono dari Yogyakarta, rumah Joglo Situbondo dari Jawa Timur, ada Gapura Candi Bentar dari Bali ya, ada Dalam Loka Samawa dari NTB, ada Sau Atamo Salakitana dari NTT, ada rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Ini rumah Panjang ada di gambar ya. Keunikan rumah panjang yaitu berbentuk panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter, panjangnya 180 meter, lebarnya 30 meter. Bangunannya terbuat dari kayu dan dihuni beberapa kepala keluarga ya. Rumah ini menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuannya yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Kemudian ada rumah Betang dari Kalimantan Tengah, rumah Lamin dari Kalimantan Timur, rumah Baloi dari Kalimantan Utara, rumah Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan, rumah Pewaris dari Sulawesi Utara, rumah Dulohupa dari Gorontalo, rumah Tambi dari Sulawesi Selatan, rumah Banualayuk dari Sulawesi Barat, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan Istana Kesultanan Buton dari Sulawesi Tenggara. Perhatikan di gambar pertama ini ada rumah Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan, dan di gambar kedua di bawah ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan.
Keunikan rumah tongkonan yaitu bentuknya menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dulu. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang ya. Rumahnya harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Lalu ada rumah Bayi Leo dari Maluku, rumah Sasadu dari Maluku Utara, rumah Honai dari Papua Barat dan Papua. Ini gambar rumah Honai ya dari Papua Barat dan Papua. Keunikan rumah Honai ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumahnya terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak punya jendela, tujuannya untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Untuk materi hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.